Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Muhammad Fauzan dalam perkuliahan dasar robotika. Pada kali ini kita akan membahas tentang dasar Arduino dan pemrograman. Tentunya semoga Anda dapat mengikuti perkuliahan dengan lancar. Baik, mari kita mulai. Pertanyaan pertama, kenapa kita menggunakan Arduino dalam pembuatan robot sederhana? Ya, pertama, Arduino Embedded Systems. Di dalamnya ada microcontroller dan platform software dan hardware-nya open source. Artinya siapa saja boleh mengembangkannya. Lalu yang kedua, bahasa Arduino menggunakan simplifikasi ya dari bahasa C++. Artinya dia turun dari C dan C++. Lalu yang ketiga, eh, mudah digunakan ya jika kita ingin menggunakan sensor, analog ataupun digital. Bisa juga dengan aktuator. Aktuator itu apa? Ada motor DC dan sebagainya. Jadi mudah untuk digunakan dengan berbagai peripheral lainnya. Lalu yang berikutnya, kita bisa dengan mudah membuat proyek elektronika, ya, yang baik yang menggunakan sensor maupun aktuator, termasuk di dalamnya adalah robot sederhana. Nah, yang terakhir ini yang sangat penting, komunitasnya besar, dokumentasinya melimpah, dan sumber coding yang banyak. Jadi kalau kita ingin membuat project dengan Arduino, di internet resource-nya sangat melimpah. Ya, jadi kita tidak akan mengalami kesulitan. Itulah kenapa kita menggunakan Arduino pada project robot sederhana yang akan kita buat. Nah, kita sebelum lanjut ke bahasanya Arduino-nya, kita ingin cerita dulu ya sejarahnya. Jadi sejarah bahasa C itu pertama kali dikembangkan oleh Bell Lab pada tahun 72 ya, oleh Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie. Lalu pada tahun 80, Jan Stroustrup dari AT&T Bell Laboratories mulai mengembangkan bahasa C. Nah, kemudian pada tahun 85 lahirlah secara resmi bahasa baru hasil pengembangan C yang dikenal dengan bahasa C++. Pada tahun 89, dikeluarkannya standar bahasa C oleh American National Standard Institute atau ANSI yang dikenal dengan ANSI C. Jadi mungkin karena ANSI ini kepanjangan dari American National Standard Institute, jadi lama-lama orang nyebutnya C, ANSI, gitu ya. Jadi ada sejarah kenapa disebut bahasa C. Ini istilah-istilah beberapa saja yang akan saya sampaikan. Tentu banyak istilah lainnya di bahasa C atau C++ ataupun bahasa Arduino yang akan kita gunakan. Nah, pertama namanya ekspresi. Ekspresi adalah kombinasi variabel, konstanta, operator, dan atau fungsi untuk menghasilkan nilai. Ya. Jadi, nanti kita jelaskan lebih detail, ada contohnya. Ya. Lalu ada namanya operan. Operan itu adalah objek yang dimanipulasi oleh operator. Ya, dalam sebuah operasi. Operan bisa berupa value, variabel, dan ekspresi. Lalu ada operator. Nah, ini adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada satu operan atau lebih. Operator ini biasanya di bahasa pemrograman itu ada operator aritmetika, operator perbandingan, operator assignment atau penugasan, dan operator logika. Sedangkan statement ada ekspresi yang diakhiri dengan tanda titik koma atau semikolon pada bahasa C atau turunannya termasuk Arduino. Ya, yang terakhir fungsi. Fungsi itu adalah sebuah blok program yang digunakan untuk melakukan proses-proses tertentu, ya. Nanti fungsi kita akan bahas pada pertemuan tersendiri. Nah, ini kita coba terapkan konsep yang tadi kita jelaskan ya. Misal saya memiliki A plus B sama dengan C. Pertanyaannya, operannya yang mana? Nah, operan itu apa tadi yang dikenakan oleh operator, entah satu atau lebih operan. Nah, kita lihat operatornya ada operator penjumlahan ya, operator sama plus di sini, maka A dan B adalah operan. Lalu operatornya ada plus dan sama dengan. Intinya operator itu operasi aritmetik boleh,
operasi perbandingan boleh, dan sebagainya. Nanti kita jelaskan lebih detailnya ya. Lalu ekspresinya mana? Nah, tadi ekspresi itu berdasarkan eh, definisi yang sudah kita sampaikan bahwa ekspresi itu ya ada operan, ada operatornya dan sebagainya. Nah, ini A plus B sama dengan C adalah namanya ekspresi ya. Lalu terakhir statement. Statement itu ekspresi yang diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Di bahasa Arduino tanpa adanya semikolon maka dia tidak dianggap sebagai statement. Artinya kalau kita compile akan terjadi error. Oke. Nah, selanjutnya, lalu apa kaitannya bahasa C atau C++ dengan Arduino? Ya, bahasa Arduino ditulis dalam versi lebih simpel dari C++. Contohnya, kalau kalian pernah melakukan praktikum microcontroller untuk interface dengan LCD I2C saja, codingnya begitu ruwet ya. Tapi kalau dengan Arduino cukup kita download library-nya, nanti kita panggil library tersebut, kita tuliskan alamatnya, alamat I2C-nya, dan kita tinggal tulis apa yang mau kita ingin tulis pada LCD-nya. Dan sangat simpel ya. Nah, library di Arduino adalah penggabungan bahasa C dan C++. Biasanya kalau Anda melihat library di Arduino, maka yang file.h itu ditulis bahasa C dan file.cpp-nya itu ditulis dalam bahasa C++ ya. Ini kita jelaskan pada materi tersendiri karena ini luas ya dan dalam. Baik, kita lanjutkan. Ada tipe data Arduino. Jadi sekarang kita masuk ke Arduino-nya, bahasa Arduino. Jadi bahasa Arduino apa tadi? Sebenarnya bahasa C++ yang disimplifikasi sehingga kita mudah memahami. Nah, tipe data ini ada boolean, true atau false, ada char ya, min 18 sampai 127 value-nya ya. Unsigned char 0 sampai 255. Ingin saya sampaikan bahwa setiap ada kata-kata unsigned di depan nama variabel, nama tipe data, maka itu pasti positif. Mulai dari 0 ya. Kalau kalian ini. Unsigned char 0, char min ya. Unsigned in dari 0, in dari min ya. Jadi seperti itu. Jadi ini menunjukkan apa? Tipe data ini menunjukkan ruangan tempat menyimpan ya. Jadi anggap saja kalau dengar kata tipe data, oh ini ruangan untuk menyimpannya berapa ya besarnya, berapa lebarnya, berapa luasnya, berapa volumenya, kira-kira begitu ya. Lalu ini tipe data yang lainnya, jadi ada long. Nah, ingin saya sampaikan bahwa kalau kalian ingin menyimpan data-data yang bersifatnya koma atau pecahan, maka gunakan float atau double ya. Ini mohon maaf, double ini 8 byte ya, saya salah tulis dan dia lebih besar dari float. Lalu ada string untuk susunan karakter. Kalau ingin menyimpan objek, maka S-nya besar, string. Objek ini nanti bisa dikenakan sebuah metode. Ya, seperti itu. Lalu ada tipe data array. Nah, tipe data array ini adalah susunan tipe data dengan nama variabel tunggal. Misalkan kita ada 5 data dengan nilai tipe data sama, maka kita bisa simpan dalam array. Nah, kemudian ada tipe void. Void ini biasanya untuk tipe data yang tidak memiliki return value. Nah, nanti kalau di struktur utama sketch di Arduino itu pasti ada void loop dan void setup. Artinya tidak ada return value pada kedua fungsi itu ya. Nah, kita ke variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah tempat penyimpanan di dalam memori yang digunakan untuk menyimpan data, lalu data tersebut dapat diubah saat sketch dieksekusi. Sketch ini adalah editor teks di Arduino IDE ya, nanti kita perlihatkan. Lalu variabel ini terdiri dari nama, tipe data, dan nilai. Nah, di Arduino pendeklarasian variabel seperti ini. Tipe datanya dulu, nama variabelnya, baru nilainya ya, seperti ini. Contohnya, kita ingin membuat variabel bernama angka, tipe data integer, nilainya 3. Nah, karena tadi tipe datanya integer, nilainya kan min 32.000 sekian sampai 30 plus 32.768. Nah, kita anggap integer ini sebuah ruangan seperti ruangan ini ya, seperti silinder ini. Dianggap ini integer, lalu yang 3 itu yang bulat ini, yang seperti lingkaran. Jadi artinya kita bisa melakukan visualisasi variabel ya.
Sekarang saya ingin tunjukkan bedanya tipe data, kita berikan tipe data yang berbeda untuk variabel yang sama namanya dan nilainya sama. Contohnya ini, kita mau variabel char, ya, namanya angka, lalu nilainya 3. Nah, 3-nya kan sama besarnya dengan yang di kiri nih, tapi silindernya berbeda. Kenapa? Karena satunya integer, di mana nilainya min 32.000 sampai 32.000, satunya char itu min 128 sampai 127, artinya ruangan penyimpanannya kecil. Jadi Anda bisa membayangkan ya, tipe data itu adalah kita bisa melakukan permisalan seperti ruangan, ya. Jadi ini harus benar-benar difahami. Kalau misalkan contohnya kita memiliki char angka nilainya 150, atau misal 500 ya, boleh nggak kita taruh di char? Ya nggak boleh, karena ruangannya tidak cukup. Sementara datanya lebih besar dari ruangan penyimpanan. Maka pakailah integer. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, ini operator-operator di Arduino. Ada yang namanya operator aritmetika. Aritmetika ini operator dasar ya, ada perkalian, tanda bintang, pembagian, seperti ini. Ada modulo, tanda persen ya. Modulo itu sisa pembagian. Contohnya, 7 modulo 2 artinya 7 dibagi 2 ada sisa nggak? Ada, kan 2 kali 3, 6. 1 itu kan sisa, maka sisa 1. Kalau 6 modulo 2 berapa? Pasti 0. Kenapa? 2 kali 3 kan 6, tidak ada sisa. Itulah namanya modulo, ya. Lalu ada penjumlahan dan pengurangan. Saya rasa kalian sudah paham secara detail ini ya. Lalu ada namanya operator perbandingan. Operator perbandingan itu adalah operator yang membandingkan antara dua nilai ya, antara dua operan contohnya atau dua ekspresi. Contohnya ini ada kalau sama dengan 2 ini artinya dia begini, seolah bertanya apakah nilai yang satu dengan yang lainnya sama gitu ya. Kalau tidak sama apa, kalau sama apa. Kalau sama pasti true, kalau tidak sama false. Ini kemudian tidak sama dengan tanda seru, sama dengan artinya tidak sama dengan atau lebih besar dari, kurang dari, lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Ini kita gunakan ketika kita melakukan decision ya. Lalu ada operator penugasan atau assignment. Ini ada yang unik ya, kalau di pemrograman itu, kalau kita ingin membuat X sama dengan X plus 2, maka ditulisnya X plus sama dengan 2. Hati-hati ya. Begitu juga dengan yang lainnya sampai dengan modulo ya. X sama dengan X modulo 2, ditulis adalah X modulo sama dengan 2. Jadi gampang ya, yang penting kita ngerti maksudnya ketika melihat sintaks coding. Lalu ada operasi logika dan atau. Biasanya ini untuk membandingkan juga ya untuk menghasilkan output true atau false tergantung dari kondisi inputnya ya. Jadi kalau dan itu dikasih tanda dan sama dengan 2 kali dannya ya. Lalu dia hanya bernilai true ketika kedua variabelnya true. Kalau salah satunya false atau kedua-duanya false, maka nilainya false. Berbeda dengan or. Or ini seperti ini ya. Dia hanya akan true ketika salah satu atau kedua-duanya true. Dia false ketika kedua-duanya false. Nah, itu ya, jelas ya. Nah, kita ke materi berikutnya. Pengambilan keputusan atau decision. Jadi, decision ini kondisinya nanti berupa boolean ya. Ada dua kemungkinan, true atau false. Yang pertama, kita kenalkan namanya statement if. Nah, decision if ini sintaksnya seperti ini, if dalam kurung kondisi, kemudian statement. Ya. Jadi, maksudnya apa? Jika kalau kondisi ini nilainya true, maka statement ini atau yang ada di blok if ini dieksekusi. Tapi bagaimana kalau dia false? Nah, dieksekusi coding setelah blok if. Maka di sini ya, apa di sini dijalankan. Lalu selain statement if, ada statement if else. Bagaimana dengan statement if else? Mirip dengan statement if, cuma seperti ini penjelasannya. Kalau kondisi if di sini true, maka statement satu ini yang dieksekusi. Tapi kalau tidak atau kalau false, maka statement 2 yang dieksekusi. Nah, ini memungkinkan kita membuat if yang banyak dan else-nya pasti satu ya. Jadi sangat fleksibel. Sekarang saya ingin jelaskan dulu sedikit struktur default sketch di Arduino IDE. Jadi kita nanti melakukan program menggunakan software IDE Arduino, Integrated Development Environment.
Nah, jadi default-nya begini, ada void setup sama void loop. Nah, saya jelaskan, di luar void setup sama loop, kita bisa melakukan memanggil library, mendeklarasikan variabel, ataupun fungsi. Ya. Nah, tapi di dalam void setup itu apa? Dieksekusi hanya sekali, ya, sesaat setelah Arduino dinyalakan. Kalau sudah ada eksekusi sekali, ya sudah, dia tidak akan dieksekusi lagi. Kecuali nanti Arduino-nya mati, kita nyalakan lagi, maka dia dieksekusi sekali. Lalu dalam void loop ini, dieksekusi setelah void setup. Dan dilakukan perulangan forever. Artinya, selama Arduino-nya nyala, maka loop ini diulang terus dari sintaks pertama sampai terakhir. Kembali lagi pertama sampai terakhir. Begitu seterusnya, ya. Oke, kita ke latihannya, statement if yang tadi sudah saya jelaskan. Contohnya begini, sebuah bilangan dibagi 4. Jika hasilnya lebih besar dari 1, maka buat tulisan bilangan lebih besar dari 4. Tapi jika hasilnya lebih kecil dari 1, maka tuliskan bilangan lebih kecil dari 4. Dapat ya maksudnya? Kita coba, ini codingnya. Jadi, di dalam void setup, kita melakukan sebuah inisiasi serial.begin, artinya kita memulai komunikasi serial antara Arduino dengan laptop kita dengan kecepatan pertukaran datanya itu 9.600 bit per detik. Ingat ya, dan ini defaultnya di Arduino Uno. Bisa yang lainnya ada pilihannya. Lalu kita mendeklarasikan sebuah variabel bernama bilangan, tipe data integer, nilainya 3. Nah, di sini kita akan uji bilangannya. Jika bilangan dibagi 4, artinya 3 dibagi 4 ya. Berarti kalau 3 dibagi 4, ada 2 kemungkinan. Ada nilainya. Kalau bilangan dibagi 4 ada 2 kemungkinan. Ada nilainya lebih dari 1, atau lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 1. Misalkan, kalau misalkan 3 pada kasus ini, maka else yang dieksekusi. Contohnya, 3 dibagi 4 berapa? Kan nggak bisa, 4 kali 1, 4. Berarti 4 kali 0 ya. Ada 0, sisa 3. Nah, ini lihat hasilnya 0. Apakah 0 lebih besar dari 1? Enggak, lebih kecil. Maka ini dijalankan. Oke, maka kalau nanti bilangannya kita ganti 8 misal, maka atau nilai yang lebih besar dari 4, maka if ini yang dieksekusi. Supaya lebih jelas kita coba. Nah, tapi sebelum dicoba pada Sketch Arduino, pastikan Anda sudah melakukan download IDE Arduino ya. Tinggal cari di Google IDE Arduino download, akan ada di situ, tinggal download dan nanti terinstall. Lalu setelah kita instalasi IDE Arduino, kita melakukan koneksi antara Arduino Uno kita dengan laptop. Setelah melakukan download dan instalasi IDE Arduino, kita koneksikan Arduino Uno kita ke laptop kita. Nah, caranya perhatikan ya. Jadi pertama-tama siapkan Arduino Uno kita yang sudah terkoneksi dengan USB-nya, lalu colokkan ke laptop seperti ini dan selesai, seperti itu saja. Jika Anda menggunakan Arduino Uno yang tipe DIP, Dual Inline Package, itu tidak perlu melakukan instalasi software tambahan. Tapi jika Anda menggunakan Arduino Uno seperti ini, yaitu tipe SMD, Surface Mount Device, ya, bedanya ada chipnya kecil, segi 4 seperti itu, maka perlu melakukan instalasi software atau driver bernama CH340. Kalian cari aja download CH340, driver nanti akan muncul banyak di Google dan tinggal di-download. Dan ketika melakukan instalasi, pastikan Arduino-nya tercolok pada laptop kita sehingga Arduino Uno kita dapat terdeteksi. Gampang ya? Jika Anda sudah melakukan itu, yuk kita coba codingannya. Nah, jadi codingan tadi seperti ini ya. Nah, kita pastikan Arduino-nya sudah tercolok. Kita tunggu dan uploading. Kita lihat di serial monitor kita, tuh.
bilangan lebih kecil dari 4, ya. Jelas ya? Selanjutnya kita lanjutkan ke statement berikutnya, if else. Nah, jika sebuah bilangan dibagi 4, hasilnya lebih besar dari 1, maka tulis bilangan lebih besar dari 4, ya. Tapi jika hasilnya lebih kecil dari 1, maka tuliskan bilangan lebih kecil dari 4. Atau hasilnya selain kedua itu, bilangan bernilai 4. Nah, ini kita pakai if else. Nah, ini sintaks code-nya. Saya jelaskan. Di void setup, kita menginisiasi komunikasi serial antara Arduino dengan laptop kita. Ya, serial begin dengan baud rate 9600 bit per detik. Lalu kita membuat sebuah variabel bilangan tipe data integer nilainya 4. Ini sudah saya jelaskan ya tadi, jadi kita cepat saja. Nah, kita melakukan serial print. Nah, apa beda serial print dan serial print line? Serial print line itu setelah tulisan ini ditulis, maka tulisan berikutnya ada di bawah atau new line ya. Begitu terusnya. Nah, kita fokus ke else-nya. Jadi jika nilai if yang pertama dan kedua ini false, maka else yang dieksekusi. Kira-kira begitu ya. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir statement switch. Switch statement ini bisa Anda gunakan pada kasus yang memang diperlukan ya. Jadi sintaksnya begini, switch ada ekspresi, kemudian ada case nilai A, nilai B sampai dengan nilai N sama default. Case nilai ini dieksekusi jika ekspresi bernilai sama dengan nilai A. Misal ekspresinya nilainya 1, kalau case nilai A itu kita kasih 1, maka dieksekusi statement A. Kalau nilai ekspresinya sama dengan nilai B, maka case B, nilai B yang dieksekusi. Begitu seterusnya. Tapi kalau semua case ini tidak ada yang sesuai dengan ekspresi, maka default ini yang dieksekusi. Jelas ya? Nah, seperti ini. Jika bilangan bernilai 1, maka nyalakan LED 1. Jika bernilai 2, maka nyalakan LED 2. Jika bernilai 3, nyalakan LED kedua LED secara flip-flop. Jika bernilai 4, nyalakan kedua LED secara bergantian. Nah, jika keempat nilai ini selain keempat nilai tersebut, maka matikan kedua LED. Ini codingannya. Saya jelaskan. Kita pertama kali mendefinisikan LED 1, kita taruh di pin 3, lalu LED 2 kita taruh di pin 4. Kemudian di void setup kita melakukan memberikan informasi ke Arduino bahwa mode LED 1 itu output. Ya, kenapa? Karena dikontrol dari Arduino. Ya, kalau input nanti Arduino menerima value. Itu bedanya ya. Lalu LED 2 juga kita jadikan sebagai output. Nah, ini switch 1, artinya nilainya 1, maka case 1 berarti seharusnya ini yang dieksekusi ya. Karena nilai ekspresinya sama dengan case ini, yaitu case 1. Nah, kita buat LED 1 nyala, LED 2 mati, kita delay selama 1 detik. 1000 itu 1000 milisecond, berarti artinya sama dengan 1 detik ya. Begitu sampai dengan case 4. Jika selain keempat case itu nilai ekspresinya misalkan 5, maka default ini akan dieksekusi, artinya dimatikan. Nah, ini konsepnya ya. Kita coba, mari ikuti dulu langkah-langkah mengkoneksikan LED dengan project board kita. Baik, kita siapkan Arduino kita, kemudian LED satunya yang LED warna hijau, LED 2 LED warna kuning. Sebelumnya kita harus koneksikan LED-nya dengan resistor. Saya gunakan resistor 220 ohm. Tujuannya apa? Untuk membuat arusnya lebih kecil sehingga LED-nya tidak rusak. Jadi membatasi jumlah arus ya. Nah, kita samakan di sini. Lalu kita koneksi ke ground. Ya. Dari resistor ke ground. Nah, di Arduino tuh ground itu ada di sini. GND di sini 1, 2, lalu ada 1 di sini 3 ya. Jadi kita pakai ground. Lalu tadi kalau kita lihat coding, LED 1 ke pin 3. Nah, pin 3 itu ada di sini ya. 0, 1, 2, 3. Itu kita koneksi ke LED kita. LED itu ini anoda, ini katoda. Jadi anoda ini harus ke pin digital. Nanti katoda ini yang terkoneksi ke ground. Seperti itu ya. Oke.
Lalu ini anoda nanti ke pin digital, katoda ke ground. Nah, untuk LS1 kita warna hijau ke pin 3 ya. Kita koneksikan ke pin digital 3 Arduino. Oke, lalu pin 4-nya kita koneksikan ke LED 2. Nah, ini sudah jadi rangkaiannya ya. Kita masukkan Arduino kita, USB-nya kita colokkan ke laptop. Ini codingannya sudah saya copy, tinggal kita eksekusi. Kita pilih Arduino Uno. Nah, sudah selesai ya. Kita lihat LED-nya nyala. Sekarang kalau saya ganti 2, ya berarti kan kalau 2 apa? 1 mati, 2 nyala. Kita upload ya. Nah, selesai ya. Yang satunya mati, yang LED 2-nya nyala. Kita coba mungkin 5 ya. Berarti yang dieksekusi yang default ya. Berarti semuanya mati. Kita upload. Dan kita lihat. Ya, sudah selesai. Kita lihat ya, semuanya mati. Gampang kan? Selamat mencoba. Ya, saya Heri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.